Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Nuraisana Eskom Mkom selaku dosen pengampu dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4, saya Alia Dwi Cantika, saya Dinda Ananda, saya Mulai Wardani, saya Aisyah Rahmi Nurmawatda akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Klasifikasi Kelayakan Kredit Nasabah Bank menggunakan algoritma Decision Tree. Penelitian ini bertujuan untuk membantu pihak bank dalam menemukan apakah seorang nasabah layak atau tidak layak menerima kredit berdasarkan beberapa parameter yang telah ditentukan. Latar belakang yang kami ambil, dalam proses pemberian kredit, bank perlu melakukan analisis kelayakan nasabah untuk mengurangi resiko kredit macet. Jika proses analisis dilakukan secara manual, maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan teknik data mining dengan algoritma Decision Tree untuk membantu proses klasifikasi kelayakan kredit secara lebih cepat dan objektif. Tujuan akhirnya adalah mengelompokkan nasabah ke dalam kategori layak atau tidak layak menerima kredit. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode Decision Tree, yaitu metode klasifikasi yang membantu pengambilan keputusan berdasarkan data yang ada. Tahapan penelitian dimulai dari pengumpulan data yang ada, kemudian processing data untuk membersihkan dan menyiapkan data dilanjutkan dengan pembentukan model Decision Tree, implementasi sistem, serta pengujian dan evaluasi untuk mengetahui tingkat akurasi model. Lalu hasil akhir dari penelitian ini adalah klasifikasi calon nasabah menjadi 2 kategori, yaitu layak kredit dan tidak layak kredit, sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan pemberian kredit menjadi lebih cepat dan objektif. Slide ini menjelaskan alur pengambilan keputusan menggunakan Decision Tree. Proses dimulai dari riwayat kredit. Jika riwayat kredit buruk, maka nasabah dinyatakan tidak layak. Jika riwayat kredit baik, maka sistem akan mengecek DSR. Jika DSR lebih dari 35%, hasilnya tidak layak. Namun jika DSR 35% atau kurang, sistem akan melihat pendapatan, status pekerjaan, dan agunan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, sistem akan menentukan apakah nasabah layak atau tidak layak menerima kredit. Pada penelitian ini, dataset yang digunakan berisi beberapa atribut yang menjadi dasar dalam penilaian kelayakan kredit. Atribut tersebut terdiri dari riwayat kredit untuk melihat apakah nasabah memiliki catatan pembayaran yang baik atau buruk, DSR atau Debt Service Ratio yang menunjukkan persentase kemampuan nasabah dalam membayar kewajiban, pendapatan bersih untuk mengetahui kemampuan finansial, status pekerjaan, untuk melihat kestabilan penghasilan, serta agunan sebagai jaminan kredit. Dari seluruh atribut tersebut, sistem akan menghasilkan keputusan akhir berupa klasifikasi apakah calon nasabah termasuk kategori layak kredit atau tidak layak kredit. Tabel di samping menunjukkan beberapa contoh data yang digunakan dalam penelitian. Setelah model Decision Tree dibangun, diperoleh beberapa aturan keputusan. Jika riwayat kredit buruk, maka nasabah dinyatakan tidak layak. Jika riwayat kredit baik dan risiko hutang rendah, maka nasabah berpeluang layak menerima kredit. Jika pendapatan tinggi serta memiliki pekerjaan yang stabil, peluang persetujuan kredit semakin besar. Adanya agunan juga dapat meningkatkan kemungkinan kredit disetujui. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa metode Decision Tree mampu membantu proses penilaian kredit secara lebih cepat, konsisten, dan mudah dipahami karena setiap keputusan memiliki aturan yang jelas. Dari hasil implementasi sistem, pada contoh ini data yang dimasukkan adalah riwayat kreditnya baik, DSR-nya 18%, pendapatannya 5 juta, status pekerjaannya tetap, agunannya ada. Setelah data diproses oleh sistem menggunakan aturan Decision Tree yang telah dibentuk sebelumnya, sistem menghasilkan output layak menerima kredit. Dengan adanya sistem ini, proses analisis kredit dapat dilakukan lebih cepat dan membantu pihak bank atau lembaga keuangan dalam mengambil keputusan pemberian kredit secara lebih terstruktur dan mengurangi resiko kesalahan analisis. Pada tahap evaluasi performa, model Decision Tree yang telah dibuat diuji untuk mengetahui kemampuannya dalam mengklasifikasikan kelayakan kredit. Berdasarkan hasil pengujian, proses klasifikasi berhasil dilakukan dan keputusan yang dihasilkan telah sesuai dengan aturan atau rule yang dibentuk pada model.
Selain itu, waktu proses klasifikasi tergolong cepat dan hasilnya mudah dipahami karena decision tree menampilkan aturan keputusan secara jelas dan transparan. Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu dataset. Yang digunakan masih sederhana dan belum menggunakan data real dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan dataset yang lebih banyak agar hasil yang diperoleh menjadi lebih akurat dan optimal. Program ini dibuat menggunakan Python, Streamlit, dan algoritma Decision Tree untuk melakukan klasifikasi kelayakan kredit nasabah bank. Sistem akan menerima beberapa data calon nasabah, kemudian memberikan keputusan apakah kredit layak disetujui atau tidak layak disetujui. Konfigurasi halaman dan tampilan antarmuka. Pada bagian awal program digunakan fungsi stSetPageConfig untuk mengatur judul halaman dan tata letak aplikasi. Selain itu, ditambahkan CSS Custom menggunakan SD Markdown agar tampilan aplikasi menjadi lebih modern, menarik, dan mudah digunakan. Yang kedua, ada pembuatan dataset, yang dimana dataset dibuat secara manual dalam variabel data rules. Dataset ini berisikan beberapa atribut yang digunakan sebagai dasar penilaian kredit, yaitu ada riwayat kredit, rasio hutang atau DSR, pendapatan bersih, status pekerjaan, agunan, dan status kredit. Data kemudian diubah menjadi data frame menggunakan library pandas agar mudah diproses. Setelah dataset dibuat, data dipisahkan menjadi X, fitur atau input, riwayat kredit, DSR, pendapatan status, pekerjaan, dan agunan, Y, label atau output, status kredit. Pada proses ini, algoritma akan mempelajari pola dari dataset untuk membentuk pohon keputusan yang dapat digunakan dalam menentukan kelayakan kredit. Pada proses ini, algoritma akan mempelajari pola dari dataset untuk membentuk pohon keputusan yang dapat digunakan dalam menentukan kelayakan kredit. Selanjutnya ada input data nasabah. Program menyediakan formulir input yang terdiri dari satu, ada riwayat kredit, yang kedua itu rasio hutang atau DSR, yang ketiga pendapatan bersih, yang keempat status pekerjaan, dan yang kelima ketersediaan agunan. Setiap pilihan pengguna kemudian dikonversi menjadi nilai numerik agar dapat diproses oleh algoritma decision tree. Lalu ada proses prediksi. Ketika tombol proses analisis klasifikasi ditekan, sistem akan satu, mengambil seluruh data input nasabah, lalu mengirim data ke model decision tree, lalu melakukan proses klasifikasi dan menampilkan hasil prediksi. Jika hasil prediksi bernilai 1, maka sistem akan menampilkan kredit disetujui atau layak. Sedangkan jika hasil prediksi bernilai 0, maka sistem menampilkan kredit ditolak atau tidak layak. Pada halaman ini, pengguna memasukkan data nasabah berupa riwayat kredit, rasio hutang, pendapatan bersih, status pekerjaan, dan ketersediaan agunan. Sistem kemudian mencocokkan data tersebut dengan aturan keputusan yang telah ditentukan. Pada contoh ini, nasabah memiliki riwayat kredit yang baik, DSR sebesar 25%, dan pendapatan 5 juta per bulan. Karena memenuhi rule ketiga, sistem mengklasifikasikan nasabah sebagai layak untuk menerima kredit.